berbincang juga nih dengan berbagai masyarakat dan pedagang. Nah, berarti ini kan balik lagi. Nah, tugas lo juga untuk menyampaikan ke pemerintah perwakilan dari masyarakat, dan lo selaku kontrol sosial ya kemungkinan kan gitu. Perannya media berarti di sini sangat berat ya untuk masyarakat gitu loh. Nah, untuk istilahnya harapan lo juga kan, apa sih peranan lo selanjutnya ini ke depannya, progres untuk Israel? Lo tadi kan udah kita sama-sama nih ngecek di lapangan kan gitu loh. Untuk Israel ke depannya apa yang bakal lo siapin? Ya, kita sebagai media, sebagai kontrol sosial ya gitu. Jadi tugas kita adalah memberikan atau menyampaikan informasi yang ada di lapangan ya gitu. Bagaimana kondisi yang terjadi yang sebenarnya. Ya. Jadi kesimpulan tadi guys, sahabat-sahabat para startup kecil kemungkinan bisa menyimpulkan situasi di lapangan untuk terkait PPKM yang ada di Provinsi Lampung ini ya kan gitu loh. Berarti kan selama ini pemerintah menurunkan instruksi itu yang tadi kita udah berbincang sana sini dengan pedagang dan masyarakat. Berarti kan masih banyak gitu loh edukasi dari pemerintah ketika menurunkan instruksi itu belum gitu loh, masih banyak belum tersampai ataupun terrealisasikan terhadap masyarakat. Nah, diharapkan juga dengan pemerintah kan gitu loh, agar bisa ketika sebelum memberikan instruksi gitu, kemungkinan bisa diedukasikan dulu terhadap masyarakat bagaimana kan gitu, dan diharapkan juga memberikan solusi untuk masyarakat. Terima kasih dari saya, salam startup kecil. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Ada sahabat startup kecil, apa kabar semuanya? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya kembali lagi sahabat dengan saya Yudi Pratama. Sebelumnya di channel startup kecil ini kita dengan Atu Nopel, terus dengan Atu Repi dan Bang Jet. Kali ini saya mewakili mereka semua melalui channel startup kecil ini untuk mengamati dalam situasi saat ini yang ada di Bandar Lampung. Dan kebetulan saya sedang bersama sahabat saya, yaitu Aprohan dari perwakilan salah satu media yang ada di Provinsi Lampung. Kemungkinan di sini saya mewakili kawan-kawan saya dari kru startup kecil ingin berbincang sedikit dengan sahabat saya si Aprohan ini kan gitu loh. Langsung saja kemungkinan saya bercakap-cakap dengan saudara kita. Apa kabar bro? Alhamdulillah luar biasa. Kayak mana nih? Dari mana lo? Dari mana-mana. Jadi kemana-mana? Enggak, ini gue mau nanya nih sedikit kan gitu. Makanya tadi kan lo gua undang untuk istilahnya lebih baik kita ngobrol di luar lah kan gitu loh, untuk sekalian kita menikmati lah suasana yang ada di kota Bandar Lampung ini. Nah, lu kan dari perwakilan dari media nih, salah satu yang ada di Provinsi Lampung. Nah, gue mau nanya sih tentang untuk pandemi ini gitu loh. Nah, dalam pandemi ini menurut sudut pandang lu itu bagaimana di yang ada di kota Bandar Lampung ini, situasi saat ini? Ya, terima kasih kepada setapak kecil yang sudah mengajak ngobrol saya gitu. Kalau terkait pandemi ya, atau kegiatan PPKM saat ini di level 4 ya gitu. Nah, menurut saya sih sejauh ini memang pelaksanaan PPKM ini mengikuti arahan dari pemerintah pusat ya gitu. Diteruskan ya dari pemerintah pusat kemudian ke provinsi dan dilanjutkan instruksi wali kota. Nah, memang level 4 ini
sangat menguras kayak gitu, sangat menguras tenaga masyarakat ya, termasuk juga mungkin pemerintah juga kayak gitu, karena dia banyak sekali yang harus dikorbankan. Salah satunya adalah korban ya sumber mata pencaharian, karena kebanyakan dari sektor-sektor ekonomi kita itu terjun bebas, mengalami penurunan yang sangat ekstrim gitu. Nah ini bro, istilahnya apa? Kan ini kita masuk dalam PPKM ya, lagian situasi. Nah PPKM ini level 4. Nah sebelumnya terjadi dari PPKM 4 ini nyampe sekarang itu bagaimana menurut apa sudut pandang lu? Kalau dari sudut pandang saya ya sangat miris kayak gitu, terutama kepada para pedagang kayak gitu, karena dengan adanya kebijakan PPKM level 4 ini ya sumber mata pencaharian pedagang itu berkurang drastis kayak gitu, karena dibatasi kan, dibatasi walaupun katanya boleh apa namanya kalau memesan terus boleh dibawa pulang itu apa? Tidak boleh makan di tempat. Nah gitu, itu kan sangat mengurangi kayak gitu. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan penyekatan kan, penyekatan ini menurut saya semakin memperparah gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin pemerintah daerah mengikuti instruksi pemerintah pusat untuk melakukan pengurangan mobilitas masyarakat. Tapi kan menurut saya sih sudah cukup dengan adanya penerapan 5M kayak gitu kan, kebijakan 5M itu kan, kemudian adanya pembatasan waktu, itu menurut saya sudah cukup kayak gitu. Ditambah lagi dengan pengurangan mobilitas itu ya semakin mencekik masyarakat gitu loh. Untuk mencekiknya itu seperti apa sih bro maksudnya? Ya mencekiknya itu ya semakin dibatasi kayak gitu mobilitas. Kan orang misalnya mau jual belanja ke daerah mana gitu kan, mereka udah pikir-pikir lagi, waduh ini udah waktunya udah panjang kayak gitu. Akhirnya ya untuk niat untuk belanja keluar itu akhirnya semakin tidak terbatasi gitu. Oh. Nah ini kok misalnya kan tadi penyekatan, nah kayak istilahnya untuk penyekatan ini menurut lu sih istilahnya peran dan fungsinya kontrol sosial nih kan, media kan gitu loh. Nah menurut lo ketika pemerintah istilahnya mengasih instruksi tadi untuk penyekatan gitu loh, nah menurut dari balik lagi ya, menurut kaca sudut pandang lo kan gitu loh, menurut situ bagaimana gitu loh penyekatan ini gitu loh, efektif atau tidak? Kalau bicara efektif, kemarin kan kita melihat bahwa Bandar Lampung sendiri masuk ke zona merah. Sekarang dia sudah menjadi oranye. Mungkin efektif ya, maksudnya itu terkait penekanan untuk melakukan tekanan terhadap penyebaran COVID itu mungkin berhasil kayak gitu. Tapi kan seharusnya pemerintah juga memikirkan dampak-dampak sosialnya kayak gitu. Ya ini PPKM ini kan dilanjutkan lagi. Nah, seharusnya setiap yang dilanjutkan itu ada solusi dong. Gitu. Berarti selama ini pemerintah menurut sudut pandang lo berarti kan tadi dibilang gitu loh. Pemerintah berarti selama ini belum mengasihkan solusi untuk masyarakat berarti dong. Ya menurut saya sih belum maksimal gitu. Ya kemarin kan ada semacam memberi sembako kayak gitu kan. Tapi kan tidak menyeluruh gitu loh. Berarti cuma istilahnya segelintir aja ya? Iya kan segelintir gitu. aja. Nah kalau untuk misalnya kan ini penyekatan nih kan gitu loh, yang untuk sampai saat ini aja kemungkinan beberapa wilayah di kota Bandar Lampung itu ada tempat-tempat penyekatan lah. Nah kalau misalkan mereka yang membuka istilahnya untuk usaha kan gitu, istilahnya kuliner nih di titik penyekatan itu, nah balik lagi efektif atau tidaknya. Nah secara tidak langsung kan berarti kan pemerintah yang tadi lo bilang pemerintah belum maksimal mengasih solusi itu terhadap masyarakat dong gitu loh. Berarti secara tidak langsung peran pemerintah itu sangat diperhatikan dong gitu, ketika tidak hanya
mengasih instruksi kebijakan saja, benar nggak? Iya. Ya, diharapkan kepada pemerintah kan selain dia memperhatikan terkait penurunan dari tingkat penyebaran COVID ini, ya pemerintah juga harus memikirkan terkait dampak-dampak sosial yang ada di masyarakat kayak gitu. Ya, itu sih. Kalau sejauh ini pengedukasian ada tidak sih dari pemerintah itu tentang istilahnya adanya kan isunya ini bakal istilahnya untuk ke level 5 nih kabarnya yang gue dapet sih kan gitu, tapi ya nggak tahu lagi, makanya kan gue nanya ke lu nih kan gitu loh, sekalian kita sharing lah kan, ben istilahnya sahabat-sahabat sapa kecil ini juga tahu kan gitu loh kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang ada di Bandar Lampung ini kan gitu, khususnya yang terdampak masyarakat yang membuka usaha di bidang kuliner kan gitu loh. Kita juga kan ben istilahnya sekalian kan gitu loh, pemerintah juga mengharapkan ya pandemi ini cepat selesai, tapi kan setidaknya memberikan instruksi itu dipikirkan kembali gitu kan bro kan gitu loh. Nah sekalian nih gua istilahnya dari media kan gitu loh, lo dari media, nah ada nggak sih istilahnya ketika hal-hal gitu istilahnya yang langsung disampaikan ke pemerintah khususnya itu ada nggak sih gitu ngasih saran ataupun apa gitu? Ya menurut saya sih ya semakin dipertambah waktu atau diperpanjang PPKM, ya itu pemerintah semakin memperkuat terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesosialannya gitu. Jadi tidak cuman memberikan kebijakan, oh ini dibatasi, ini ditambah batasnya lagi atau diperpanjang lagi. Jadi harus ada solusi terkait sosialnya sehingga ekonomi kita tuh tetap baik kayak gitu loh. Nah kalau ini kan istilahnya kita balik lagi kan, kemarin saya dapat kabar nih istilahnya surat vaksin ya, istilahnya kan masyarakat semua ini diwajibkan untuk vaksin. Nah surat vaksin ini mutlak tidak sih untuk kebijakan gitu loh, dalam arti persyaratan utama untuk segala proses sesuatu, entahpun itu ngurus administrasi di bagian instansi itu mewajibkan untuk kartu vaksin itu. Ya kalau kemarin kan wali kota kita aja, wali kota Bandar Lampung aja sampai saat ini kan belum bisa mengatakan apakah itu wajib atau tidak gitu kan, tapi sudah menjadi syarat yang sudah dilontarkan oleh pemerintah pusat gitu. Tapi sampai saat ini pemerintah kota Bandar Lampung aja dalam hal ini wali kota juga bisa menyampaikan itu gitu. Berarti kan ada semacam semacam ada pembahasan lebih lanjut ya gitu, masih dipikirkan tadi kan. Ya harapannya kebijakan dari pemerintah daerah juga harus mewakili itu tadi, mewakili sisi sosialnya tadi gitu. Berarti tidak apa salah satu syarat mutlak ya. Ya kalau syarat mutlak ya berarti apa solusinya gitu. Karena sejauh ini kan saya tahu bahwa vaksin aja kita kurang katanya kan. Ya berarti pemerintah pusat juga harus berani mengambil kebijakan lebih luas lagi gitu. Nah, kenapa harus wajib tapi sumber untuk mendapatkan vaksin aja gitu masih sulit gitu. Benar. Nah ini ketika tadi balik, nah menurut lo pro dan kontra nggak sih instruksi pemerintah tentang PKM ini dengan Undang-Undang Dasar kita 1945? Seperti apa itu? Contohnya kan tadi istilahnya ya dari vaksin kan semua harus divaksin kan gitu loh. Nah itu melanggar nggak kan, ada norma-norma istilahnya apa di dalam Pancasila tersebut kan gitu loh, hak asasi manusianya kan gitu, semua itu kan hak, balik lagi kan gitu loh, semua itu hak manusia kan gitu dari masyarakat tadi kan. Ketika pemerintah menerapkan instruksi kan gitu loh yang suruh vaksin dan segala macam kan, itu kan ketika ada yang tidak berarti kan itu
hak kan gitu loh. Balik lagi ke undang-undang dasar tadi kan gitu. Nah, dalam segi lu nih, dalam instruksi pemerintah ini ada tidak yang melanggar di undang-undang dasar kita? Ya kalau mau menerapkan yang namanya PPKM level 4 mau level 5 atau mau level 3, yaitu ya harus berdasarkan undang-undang lah ya, undang-undang dasar kita, bahwa adanya kesamarataan misalnya kan. Ya kalau sejauh ini sih menurut saya sih masih jauh ya. Berarti belum istilahnya instruksi ini juga belum begitu efektif lah ya. Iya, ya bisa dibilang seperti itu sih ya kan gitu loh. Ngomong-ngomong, lo udah makan belum? Udah, alhamdulillah. Enggak, pikir gue kan gini, maksud gue kalau belum makan kita sekalian nih bincang-bincang dengan masyarakat pedagang di sini kan gitu loh. Kan Ben tadi yang lo bilang kan istilahnya pemerintah juga kan harus memberikan solusi terhadap masyarakat pedagang khususnya kaki lima dan lain-lain yang memiliki usaha kan gitu loh. Nah, Ben pemerintah juga Ben tahu kan gitu loh situasi di lapangan bagaimana kan gitu loh, sambil kita menikmati usaha mereka lah, hitung-hitungan gitu loh, membantu mereka kan untuk istilahnya di masa pandemi COVID-19 ini kan, Biar gitu. kita langsung tahu gimana kondisi mereka ya. Bener nggak? Cocok nggak? Cocok. Oke, sahabat toko kecil, kali ini gua dengan sahabat gua Prohan dari salah satu media yang ada di Lampung, kita berdua dan kru kameramen gua pingin istilahnya kita mencoba untuk menelusuri ke masyarakat pedagang yang ada di mana ini lokasi? Enggal ya, Enggal di Taman Gajah. Nah, seperti apa di lingkaran sini aja sih kemungkinan gitu. Kita ben tahu dan pemerintah juga ben tahu gitu loh situasi di lapangan itu seperti apa terhadap masyarakatnya. Oke, nantikan dulu ya, kita jalan-jalan dulu. Oke, ini kita lagi nyoba untuk apa? Menanyakan ke masyarakat ya, sekalian kita pesan ya. Kayaknya ada es apa ini? Roba Rigi Pak ya. Roba Rigi. Isi Mbak. Roba Riginya berapa Mbak? Ada 10 beli 15 ya. Oh, rasanya apa aja Mbak? Lo apa Pak? Iya. Yang paling laris apa di sini, Mbak? Sugar, coklat, Taro. pepet, Ini lo apa Pak? Coklat. Taro satu. Avocado. Avocado satu. avocado, Ya. Mbaknya cantik ya. Mbak, ini kita sambil upload Mbak ya. Mbak, Ini memang saya- dari dulu ya, Pak? baru buka jadi ini. Oh, Memang dari dulu kita ya. udah berapa lama Mbak? Taman Gajah udah buka. Oh, sebelum Taman Gajah. Sebelum Taman Gajah ini buka udah buka. Jadi deh sambil di ini dulu ya. Gimana Mbak situasi untuk saat ini Mbak? Omset nurun apa naik Mbak? Nurun. Ya, Oh. Yang biasanya berapa Mbak sebelum adanya pandemi? Belum ini kadang kita sepi-sepinya dapat gopek berapa aja. Top es sesepi-sepinya 300. Oh. Kadang sampai kalau malam minggu itu sampai jutaan. Nah, kalau untuk PPKM ini, Jauh banget. kalau untuk PPKM ini menurut Mbak kayak mana sih Mbak? Instruksi pemerintahan? Ya pokoknya agak kurang lah ininya, pembelinya ini juga pokoknya. Ada nggak Mbak harapan yang mau disampaikan Mbak? Ya pengennya mah cepet selesai biar kembali ini lagi gitu. Jadi yang dirasakan pandemi ini luar biasa Mbak ya? Ya, kalau yang nggak ada sangkutan enak aja mas. Sangkutan kita aduh banyak. Tapi batas untuk penutupan itu kita
Gimana Pak? Penutupan maksudnya ya katanya kan suruh jam 9 tutup. Cuman kita ya Allah. Cuman katanya jam 9 suruh tutup. Cuman ya kita mati lampu aja. Sedangkan kan lagi rame-ramenya itu kan jam 9-an. Kita masa mau tutup jam 9 kan? Jadi pedagang pada protes kan. Oh, sedangkan dagang aja kita udah sepi disuruh tutup jam 9. Harusnya ya kalau standar biasa nggak sih ya kadang saya tutup sih jam 11, jam 12. Cuman ya kita namanya pedagang ya kita melanggar kan, namanya kita nyari untuk suap nasi loh buat makan kan kita. Cuman ya kita melanggar ya kita ini namanya buat makan. Berarti kan pemerintah itu belum memberikan solusi. Jadi terkait yang katanya boleh buka lama, tapi dia belinya tidak makan di tempat boleh, itu kan berarti nggak nyampe. Iya. Ya berarti untuk edukasinya juga belum di ini. Ini jauh banget omsetnya. Kalau yang katanya beli tidak boleh makan di tempat itu nyampe nggak informasi itu? Sampai. Berarti kan boleh buka 24 jam Tanpa makan di tempat ya? makan di tempat. Boleh. Itu katanya nggak boleh? Kita harus bungkus gitu. Iya, Kan maksudnya setiap itu. hari itu kan ada mobil razia kan. Kita di swab di tempat. Oh, Bunda Epanya langsung turun sini. Ya berarti kan boleh kan buka 24 jam itu boleh kan? Kenapa? Buka 24 jam itu kan sebenarnya boleh. Tapi Karena- tidak boleh makannya di tempat. Oh, tapi semalam razia suruh tutup jam 9. Ya pedagang pada protes kan. Kita mau nyari makan sedangkan jam segitu kita baru dapet syukur-syukur 100.000 aja alhamdulillah gitu kan. Dari informasi baru ini. Oh, semalam itu kan razianya ini suruh tutup ya kita matiin lampu aja langsung biar orang pergi langsung kita ini lagi gitu hidupin lagi lampunya. Alpukat sama apa? Alpukat, taro, sama coklat. Memang ganti es batu ya? Oh iya. Ya. Kalau uang keamanan berapa di sini Pak? Kalau aku alhamdulillah nggak bayar sih ya, tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Karena aku orang sini sih, Oh, paling aku bayar lampu aja. Kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau kayak ini, ada yang lainnya. Gitu. Kalau saya bayar lampu aja. berarti omsetnya nurun gratis ya Mbak ya? Iya. Yang biasanya 1 juta Sekarang omsetnya alhamdulillah sih dapat kalau bisa 300 ini, pokoknya turun drastis banget. tapi cukup nggak itu Pak? Hah? Tapi cukup nggak itu? Kenapa? Cukup nggak kira-kira? Ya cukup nggak cukup, nama kebutuhan lumayan sih. Apa? Namanya utang kan perlu dibayar. Ya, angkutan ini itu namanya. Kalau bantuan itu ada nggak Mbak yang diberiin dengan misalnya pemerintah Bantuan kita? dari Ada nggak? Bunda Epa. Kemarin sih nggak ada, cuman nggak ada bantuan, cuma dipilih-pilih aja sih dari Korem apa ya, Korem Marinir itulah pokoknya. Cuman dipilih yang dapat aku. TP nggak dapet, pokoknya deretan sini tuh berapa orang gitu yang dapet. Tidak semuanya berarti ya? Enggak semuanya. Ini franchise ya Mbak ya? Hah? Franchise. Enggak, punya sendiri. Kalau dengan adanya pembatasan ini Mbak, menurut Mbak sudah efektif belum kayak gini? Apa sebenarnya dengan penerapan 5M aja sudah cukup kayak gitu? Karena kan ini penambahan ada kayak penyekatan Ya, kayak harus gitu. penambahan ini perpanjangan. Panjang terus. Nah, menurut Mbak, apa cukup 5M aja? Apa memang harus seperti ini kayak gitu? Ya pengennya sih cepat selesai sih ya Mas ya, namanya kepengen ini sih. Kita kayak dikejar-kejar ini sih apa sajiannya.
Ya, karena daripadanya langsung turun, kita di swab di tempat sih mas. Berarti pedagang semua di sini swab di tempat nih kan? Kadang ada juga kan yang pergi takut salah satu nanti ada yang positif kan, Taman Gajah tutup kan, makanya dia orang tuh menghindar ngilanginnya itu swab di tempat. Ini yang 10 atau 15 kak? Hah? 10 aja. 10. Dia orang kadang menghilangin ini jejak supaya nggak di swab di tempat. Cuman bantuan sekali itu doang, kalau ada bantuan lain Bantuan apa mas sekali? dapat ya biasa beras, Oh. minyak itu biasa ada. Sembako ya? Sembako. Cuma sekali itu doang. Cuman ya dipilih-pilih sih. Tuh. Iya pak, tadi kan kita habis nganu apa pedagang nih. Kita tanya tuh di depan itu kayaknya ada kelompok apa mahasiswa nih. Kita tanyain aja terkait sudut pandang mereka kan tentang apa PPKM ini kan gitu. Cek. Bang, bentar sih bang. Mau nanya bang. Dari mana bang? Dari apa namanya, Kedamaian. Oh dari mana? Ini kita orang lagi nge-vlog nih bang. Istilahnya mau nanya nih tentang istilahnya ini dari kita masih kuliah apa gimana bang? Pekerja. Nah bang mau nanya nih misalnya situasi PPKM yang ada di Bandar Lampung ini, abang sendiri nyikapinya bagaimana sih bang? Menyikapinnya kalau untuk segi masyarakat sih kurang setuju sih, karena mereka itu ngasih solusi, ngasih apa namanya, ngasih kayak solusi tapi nggak ngasih apa namanya, ngasih kayak apa sih Cok? Ya apa ya, cuma sekedar Instruksi. iya, cuman nggak ada penyelesaian gitu. Jadi banyak harga yang jelas-jelas jangan bandingin deh orang kenyang sama orang lapar. Bener nggak? Siap. Posisi orang kenyang bakal tenang bro, bakal tenang ngadepin masalah. Orang lapar Berarti belum adanya solusi ya kebijakan ini ya kan gitu. Harapannya apa sih bang? ya harapan sih yang jelas sama buat semuanya sih. Yang jelas adil. Adil. Letak sila kelima, katanya kan Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh. Keadilannya dulu deh, Oh oke siap. Dengan siapa bang? dengan yoga. Yoga. Oke makasih bang ya. Kurniawan. Kurniawan. Oke bang, makasih. Halo mbak, selamat siang. Izin mbak, ini kita sambil nge-vlog mbak. Nge-vlog di YouTube apa? Channel YouTube mbak. Nggak apa-apa sih. Ini kita mau nanya dikit sih tentang apa instruksi pemerintah aja tentang PPKM. Nah kita sebagai milenial nih, kaum milenial bagaimana sih menanggapinya? Tentang PPKM di sini di Bandar Lampung. Kebijakan PPKM itu menurut saya kan bagus. Cuman pelaksanaannya nggak jelas. Nggak jelasnya seperti apa mbak? Nggak jelasnya dari masyarakatnya masih banyak yang nongkrong-nongkrong. Sedangkan saya lihat juga ada satgas COVID juga nongkrong, nggak pakai masker, kadang di deretan Makam Pahlawan tuh kalau jalan tuh itu kan banyak tuh orang-orang masih nongkrong, sedangkan PPKM. Terus ini sekarang PPKM diperpanjang. Cuman kayaknya saya lihat mall udah buka. Maksudnya nggak jelas aja kan, jadinya rakyat juga bingung. Mau diem di rumah juga nggak ada duit kan. Mau keluar juga katanya PPKM, tapi ini rame-rame aja. Jadi nggak jelas aja menurut saya. Oh berarti nggak jelas dan belum ada solusinya ya? Iya. Jadi kalau dari Mbaknya sendiri apa sih harapannya ya gitu? Harapan sayanya kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada masyarakat mungkin.
Kalau kepada pemerintah ya susah ya, soalnya dari pemerintah pusat sampai ke bawah juga nggak tegas kan. Gimana daerah juga mau tegas kalau dari pusat juga nggak jelas. Ya, ini PPKM diperpanjang selalu di detik-detik terakhir. Mau PPKM kemarin diperpanjang lagi tanggal 23, tapi selalu pengumumannya tanggal 23. Diperpanjang sampai tanggal 6, ntar keputusannya di tanggal 6 lagi, selalu di detik-detik terakhir kayak gitu. Berarti kan itu nunjukin kalau kebijakan yang dibuat itu sebenarnya masih nggak jelas, masih belum benar lah kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau kita rakyat mah, kalau pemerintah jelas nurut mah bisa aja sih nurut kalau kata saya. Kalau kayak pedagang-pedagang di sini kan mau nggak mau harus cari duit. Iya, benar. Berarti harus ada perannya edukasi juga ya Mbak ya? Dengan Mbak siapa Mbak? Audi. Audi, ada Instagram ya Mbak? Jangan deh. Jangan. Ya udah, makasih ya Mbak. Bang. Iya. Nah tadi kan kita udah bincang-bincang juga nih dengan berbagai masyarakat dan pedagang. Nah berarti ini kan balik lagi. Nah tugas lo juga untuk menyampaikan ke pemerintah perwakilan dari masyarakat, dan lo selaku kontrol sosial ya kemungkinan kan gitu. Perannya media berarti di sini sangat berat sih untuk masyarakat gitu loh. Nah untuk istilahnya harapan lo juga kan, apa sih peranan lo selanjutnya ini ke depannya, progres untuk saya lo tadi kan udah kita sama-sama nih ngecek di lapangan kan gitu loh. Untuk istilahnya ke depannya apa yang bakal lo siapin? Ya kita sebagai media, sebagai kontrol sosial ya gitu. Jadi tugas kita adalah memberikan atau menyampaikan informasi yang ada di lapangan kayak gitu. Bagaimana kondisi yang terjadi yang sebenarnya. Ya. Berarti kesimpulan tadi guys, kayak sahabat-sahabat para startup kecil kemungkinan bisa menyimpulkan situasi di lapangan untuk terkait PPKM yang ada di Provinsi Lampung ini ya kan gitu loh. Berarti kan selama ini pemerintah menurunkan instruksi itu yang tadi kita udah berbincang sangat jeli dengan pedagang dan masyarakat. Berarti kan masih banyak gitu loh edukasi dari pemerintah ketika menurunkan instruksi itu belum gitu loh, masih banyak belum tersampai ataupun terrealisasikan terhadap masyarakat. Nah diharapkan juga dengan pemerintah kan gitu loh, agar bisa ketika sebelum memberikan instruksi itu kemungkinan bisa diedukasikan dulu terhadap masyarakat bagaimana kan gitu, dan diharapkan juga memberikan solusi untuk masyarakat. Terima kasih dari saya, salam startup kecil.